HP ini pernah viral gara-gara speknya tinggi, game apa aja bisa dilibas, tapi sering matot. Lah, kok bisa? Kali ini kita akan bahas kontroversi Poco X3 Pro yang legenda banget pada masanya. Di satu sisi, bikin anak muda pengen punya HP ini. Di sisi lain, banyak banget peristiwa kalau HP ini mati total, walaupun dalam kondisi baru. Lah, terus gimana dong? Kenapa waktu itu HP ini kelihatan laku-laku aja? Mari kita bahas, guys. Smartphone ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 22 Maret 2021. Pada saat itu, pasar smartphone kelas menengah sedang kompetitif banget. Banyak brand nyoba menarik perhatian dengan berbagai strategi. Ada yang fokus sama kamera, ada yang fokus sama desain, ada juga yang mencoba nawarin fitur unik. Tapi pendekatan Poco itu beda banget, guys. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana sekaligus jauh lebih berani. Yang saat itu mungkin ngebuat mereka bisa boncos. Yaitu mereka menciptakan smartphone yang hampir sepenuhnya fokus sama performa, khususnya gaming. Dan lahirlah Poco X3 Pro. Kita mundur dulu, guys, buat tahu kenapa HP ini bisa fenomenal dan kontroversial itu di saat yang sama. Seperti yang kita tahu, saat itu Poco sendiri sebenarnya bukan brand yang benar-benar baru. Poco lahir dari Xiaomi sebagai sub-brand yang memiliki misi khusus, yaitu ngasih spesifikasi setinggi mungkin dengan harga serendah mungkin. Ini sebenarnya berhasil. Strategi ini pertama kali meledak lewat Poco F1 pada tahun 2018. Yang waktu itu jadi smartphone yang membawa chipset flagship tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari pesaingnya. Dari satu kesuksesan itu membuat Poco memiliki reputasi yang sangat kuat di kalangan penggemar gadget, khususnya pengguna yang suka gaming. Namun setelah kesuksesan Poco F1, brand ini sempat kerasa agak sepi. Mereka kayak gak punya tanda-tanda buat ngerilis HP Poco baru gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2020, Poco kembali dengan seri X. Salah satu yang paling populer adalah Poco X3 NFC. Smartphone ini sudah cukup powerful di kelas menengah, tapi Poco tampaknya belum puas. Mereka ingin membuat sesuatu yang jauh lebih ekstrim dan lebih murah. 6 bulan kemudian lahirlah Poco X3 Pro. Secara desain, smartphone ini sebenarnya tidak terlihat terlalu berbeda dari Poco X3 biasa. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Pada tahun 2021, refresh rate setinggi ini masih tergolong mewah banget di kelas harga menengah, guys. Bahkan banyak smartphone yang lebih mahal saat itu masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan Gorilla Glass 6 dan juga touch sampling rate sampai 240 Hz yang bikin tiap sentuhan kayak cepet banget, terutama saat main game. Tapi semua itu sebenarnya bukan alasan utama kenapa smartphone ini menjadi viral kalau dilihat dari sisi bagusnya. Alasannya karena Poco X3 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 860, sebuah prosesor yang cukup unik dan powerful di dunia smartphone. Chipset ini sebenarnya merupakan evolusi dari Snapdragon 855, prosesor flagship yang sebelumnya digunakan pada banyak smartphone premium tahun 2019. Dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU Kryo 485 dengan kecepatan hingga 2,96 GHz, serta GPU Adreno 640, performanya jauh melampaui sebagian besar smartphone mid-range di masanya. Otomatis, ini bikin orang kepincut. HP dengan harga menengah tapi punya prosesor setara flagship. Otomatis ini HP viral banget, guys. Review dari para kreator di internet bagus banget. Dilihat dari atas kertas juga bagus. Pokoknya kalau orang lagi pilih-pilih HP menengah, sebagian besar ujung-ujungnya lari ke Poco X3 Pro. Poco bahkan memasarkan perangkat ini dengan pendekatan yang sangat agresif. Mereka mengatakan bahwa Poco X3 Pro dirancang buat menghadirkan performa yang belum pernah terlihat di segmen harga ini sebelumnya. Smartphone ini hadir dalam 2 varian. Varian pertama membawa RAM 6GB dengan memori 128GB, sedangkan varian kedua menggunakan RAM 8GB dengan memori 256GB. Kedua varian tersebut menggunakan storage UFS 3.1 yang jauh lebih cepat dibanding standar UFS
UFS 2,1 yang biasanya digunakan oleh smartphone di kelas harga yang sama. Bahkan secara teori, UFS 3,1 bisa hampir 2 kali lebih cepat dalam proses nge-read dan menulis data. Selain itu, Poco juga melengkapi perangkat ini dengan sistem pendingin liquid cool. Sistem ini menggunakan pipa tembaga dan lapisan grafit buat ngebantu menyebarkan panas dari chipset agar performa tetap stabil saat digunakan untuk gaming dalam waktu yang lama. Baterainya juga gak kecil. Poco X3 Pro menggunakan baterai berkapasitas 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Pihak Poco ngeklaim kalau smartphone ini mampu bertahan 18 jam buat muter video dan 11 jam buat gaming. Bayangin guys, 11 jam bisa buat gaming. Lalu ada fitur-fitur tambahan yang membuat HP ini kerasa semakin lengkap, seperti speaker stereo dengan high-res audio, sensor fingerprint di sisi body, NFC buat bayar digital, hingga infrared blaster. Di sektor kamera, Poco X3 Pro menggunakan quad-core kamera. Kamera utamanya memiliki resolusi 48 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX582. Selain itu ada kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan sensor depth 2 megapiksel. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel. Meski kamera bukan fokus utama di HP ini, kualitasnya tetap cukup solid ya untuk di kelasnya. Poco X3 Pro menggunakan MIUI 12 khusus untuk Poco. Sistem ini membawa banyak fitur tambahan seperti game turbo, serta berbagai opsi kustomisasi yang luas banget. Saat itu Xiaomi juga menjanjikan beberapa tahun dukungan update software untuk perangkat ini. Ketika pertama kali dirilis, harga smartphone ini benar-benar ngebuat banyak orang kaget, termasuk Kutu Logi yang waktu itu juga ngincer HP ini. Varian RAM 6GB dengan 128GB storage dijual dengan harga sekitar 3.599.000. Sedangkan varian RAM 8GB dengan 256GB storage dijual sekitar 4 juta lebih 100.000 guys. Bahkan buat harga perkenalan, HP ini dibanderol di harga 3.400.000 sampai 3.900.000 guys, gak nyampe 4 juta. Dengan harga dan spesifikasi kayak gitu, banyak orang langsung menyebut Poco X3 Pro sebagai rajanya HP gaming di kelas menengah. Dan memang pas di tes gaming, smartphone ini mampu menjalankan game-game berat kayak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, hingga Genshin Impact dengan setting grafis tinggi dan frame rate yang relatif stabil. Pada masa itu, kemampuan seperti ini biasanya hanya ditemukan pada smartphone yang harganya jauh lebih mahal guys. Namun, keviralan Poco X3 Pro bukan dari situ aja guys. Beberapa bulan setelah perangkat ini digunakan secara luas, mulai muncul laporan-laporan aneh dari para penggunanya. Banyak orang mengatakan bahwa smartphone mereka tiba-tiba mati total. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada peringatan sama sekali, bener-bener matot guys. Perangkat yang sebelumnya berfungsi normal, tiba-tiba gak bisa nyala lagi. Update ko kya hua thi? Ini bukan cuma terjadi di Indonesia guys, tapi di berbagai negara kayak India dan negara-negara Asia lainnya. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah dead boot. Di berbagai forum, termasuk Reddit, banyak pengguna berbagi pengalaman yang hampir serupa. Ada yang mengatakan ponselnya mati saat digunakan lah, ada yang mengatakan perangkatnya tiba-tiba gak bisa nyala setelah restart. Beberapa pengguna bahkan menyebut bahwa kerusakan tersebut berkaitan dengan motherboard atau komponen power manajemennya. Ada juga pengguna lain yang mengatakan bahwa beberapa teknisi menyarankan proses reballing CPU untuk memperbaiki perangkat yang mengalami masalah tersebut. Yang membuat kontroversi ini semakin besar adalah fakta bahwa masalah tersebut tidak terjadi pada semua unit. Tapi banyak guys, banyak gitu, tapi gak semua unit. Banyak pengguna yang tetap menggunakan Poco X3 Pro selama bertahun-tahun tanpa mengalami masalah berarti, namun jumlah laporan kerusakan yang cukup banyak membuat reputasi Poco X3 Pro menjadi sangat unik dan ngeselin. Di satu sisi, Poco X3 Pro dianggap sebagai salah satu smartphone mid-range paling powerful yang pernah dibuat. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai smartphone yang memiliki salah satu kontroversi hardware paling terkenal dalam sejarah produk Poco. Karena banyak banget laporan, pihak Xiaomi akhirnya angkat bicara dan menyarankan agar pengguna Poco X3 Pro untuk segera ke service center untuk pergantian komponen terutama CPU-nya yang ternyata rentan mengalami overheat. Teknologi liquid cool-nya gak terlalu berfungsi guys. Mereka menganalisa bahwa ada penumpukan komponen pada area tengah yang menyebabkan panas berlebih dan tidak bisa diatasi oleh sistem pendinginnya. Buat pengguna yang aman-aman aja saat pakai Poco X3 Pro, pihak Xiaomi menyarankan agar tidak menggunakan perangkat tersebut pada saat di-charge.
Walaupun pihak Xiaomi udah ngasih penjelasan dan himbauan, peristiwa ini tetap ngeselin buat yang udah pakai Poco X3 Pro guys. HP baru beberapa bulan masa udah matot gitu kan? Nah, setelah era Poco X3 Pro, Xiaomi dan Poco mulai mengubah pendekatan mereka pada seri-seri berikutnya seperti Poco X4 Pro. Smartphone generasi berikutnya itu tidak lagi terlalu fokus pada performa ekstrim, tetapi mencoba memberikan keseimbangan yang lebih baik antara performa, kamera, efisiensi daya, dan stabilitas perangkat buat mencegah mati total lagi. Cuman ya gitu, kontroversi Poco X3 Pro sama sekali gak bisa hilang gitu aja di benak gadget antusias. Apalagi para pengguna yang mengalami hal tersebut. Bener gak guys? Coba yang pernah punya HP ini komen di bawah, kasih tahu Kutulogi pengalaman kalian. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi mengenai perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.